Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Femi Afrilianti, Fadi Nuraini, dan Mutia Putri Maharani. Di sini kami akan menjelaskan tentang syarat perawi hadis. Perkenalkan, saya Mutia Putri Maharani dengan NIM akhiran 074. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis dan pengertian rawi. Hadis ialah apa yang diberitakan oleh Nabi SAW berupa perkataan, perbuatan, maupun takrij atau persetujuan. Perkataan ialah apa yang diucapkan atau disabdakan oleh Nabi. Lalu perbuatan ialah kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh Nabi. Lalu takrir atau persetujuan, yaitu ketika sahabat melakukan sesuatu, Nabi tidak melakukan sesuatu seperti melarang atau memerintah, karenanya disebut sebagai takrir. Hadis juga berarti al-khobar atau berita, yaitu sesuatu yang diperbincangkan dari seseorang kepada orang lain. Menurut usul fikih, hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan, baik perbuatan maupun perkataan. Sedangkan ilmu hadis ialah kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan juga sistemik dalam suatu bidang atau disiplin tertentu. Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Rawi atau yang biasa disebut sebagai mukharij adalah seseorang yang menerima, meriwayatkan, dan menyampaikan atau memberitakan hadis dengan salah satu sigatul ada. Rawi juga memiliki kitab. Contoh dari rawi adalah Anas bin Malik, Abu Hurairah, dan Aisyah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Femi Afrilianti Salsabila Putri dengan NIM 122401050. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian apa itu tahammul dan pengertian ada. Tahammul adalah seseorang yang mendengar dan menerima hadis. Jumhur ulama ahli hadis berpendapat jika penerimaan periwayatan suatu hadis kepada anak yang belum sampai umur atau belum mukallaf, maka itu dianggap sah bila periwayatan hadis tersebut disampaikan kepada orang lain pada waktu sudah mukallaf. Adapun syarat tahammul diantaranya, yang pertama yaitu Islam, yang kedua yaitu balik, yang ketiga tamyiz. Pendapat Al-Hafiz Musa Ibnu Harun Al-Hamal yaitu bahwa kegiatan mendengar yang dilakukan oleh anak kecil dinilai absah bila ia telah mampu membedakan antara safi dengan himar. Yang keempat mumayyiz, bila anak telah memahami pembicaraan dan mampu memberikan jawaban, maka ia sudah mumayyiz dan absah pendengarannya, meski usianya di bawah 5 tahun. Umumnya, kemampuan memahami pembicaraan dan kemampuan memberikan jawaban ada pada diri anak yang sudah mumayyiz. Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas ulama mutaqaddimin. Selanjutnya yaitu pengertian ada. Ada adalah menyampaikan atau meriwayatkan hadis kepada orang lain. Oleh karenanya, ia mempunyai peranan yang sangat penting dan sudah tentu memiliki pertanggungjawaban yang cukup berat, sebab sah atau tidaknya suatu hadis juga sangat tergantung pada periwayatnya. Mengingat hal-hal seperti ini, jumhur ahli hadis, ahli usul, dan ahli fikih menetapkan beberapa syarat bagi periwayatan hadis. Di antaranya, yang pertama yaitu Islam. Pada waktu meriwayatkan suatu hadis, maka seseorang perawi harus muslim atau Islam, karena menurut ijma periwayatan hadis, bila seseorang yang kafir, maka hadis yang diriwayatkannya itu tidak sah. Yang kedua yaitu balik. Balik yang dimaksud adalah perawinya cukup usia ketika ia meriwayatkan hadis, walaupun penerimaannya sebelum balik. Ulama mengecualikan penerimaan riwayat dari anak di bawah usia balik karena khawatir akan kedustaannya. Kemudian, syara juga tidak memberikan kekuasaan bagi anak kecil dalam masalah keduniaannya, apalagi dalam masalah agama. Yang ketiga adil atau adalah. Adil yang dimaksud yaitu suatu sifat yang melekat pada jiwa seseorang yang menyebabkan orang yang mempunyai sifat tersebut tetap takwa, menjaga kepribadian, menjauhkan diri dari dosa besar dan sebagian dosa kecil, serta menjauhkan diri dari hal-hal yang mubah. Yang keempat yaitu dobit. Dobit adalah keterjagaan seseorang perawi ketika menerima hadis dan memahaminya ketika mendengarkan serta menghafalnya, sejak menerima sampai menyampaikannya kepada orang lain. Dobit mencakup hafalan dan tulisan,
Adapun cara mengetahui kedobitan seorang perawi adalah dengan membandingkan hadisnya dengan hadis perawi-perawi yang lainnya, thiqot, dobit, dan teguh. Bila ia sejalan dengan mereka dalam hal riwayat pada umumnya meski hanya dari segi makna, maka ia dinilai dobit. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fani Nuraini dengan NIM 12240100044. Di sini saya akan menjelaskan mengenai syarat perawi hadis yang sebelumnya telah dijelaskan oleh saudara Femi dan saudara Mutia mengenai pengertian hadis, pengertian rawi, kemudian pengertian tahammul dan ada beserta syarat-syaratnya. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut lagi mengenai sigot tahammul dan ada. Baik, ada 8 cara mengenai tahammul atau menerima, mendengarkan, serta ada atau meriwayatkan hadis. Yang pertama yaitu caranya sima. Sima itu ialah seorang guru membacakan hadis kepada muridnya, baik membacakannya itu dari segi hafalan maupun dari kitabnya. Kemudian muridnya itu mendengarkan apa yang dikatakan oleh gurunya itu baik dengan sambil mencatat maupun tidak. Adapun sigot sima itu ada 4. Yang pertama haddasana, yang kedua sami'tu, yang ketiga akhbarona, dan yang keempat anba'ana. Kemudian yang kedua ada yang dimaksud dengan arod atau istilah lainnya yaitu qiraatu ala syekh. Apa maksudnya? Arod itu ialah seorang murid membacakan hadisnya, baik itu membacakannya dari hafalan maupun kitabnya, kemudian si rawinya itu mendengarkan bacaan muridnya tersebut. Adapun sigotnya yaitu qara'tu ala fulan. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan ijazah. Apa maksudnya ijazah? Ijazah ialah seorang guru atau syekh memberikan izin kepada muridnya agar muridnya tersebut meriwayatkan hadisnya, baik satu hadis, beberapa hadis, ataupun satu kitab maupun beberapa kitab. Dan sigotnya yaitu ahbarona fulan ijazatan. Yang keempat ada yang dimaksud dengan munawalah. Apa yang dimaksud dengan munawalah itu? Yaitu seorang guru memberikan hadis kepada muridnya, baik satu hadis maupun beberapa hadis, atau satu kitab maupun beberapa kitab untuk diriwayatkan darinya. Dan munawalah ini ada 2 bagian atau 2 macam. Yang pertama ada munawalah yang disertai dengan ijazah, dan yang kedua ada munawalah tanpa disertai ijazah. Dan sigotnya itu ialah ahbarona fulan munawalatan. Dan yang kelima ada yang disebut dengan mukatabah. Apa itu mukatabah? Ialah seorang guru menulis untuk muridnya itu, menulis hadis untuk muridnya, baik itu dengan tulisannya sendiri atau menyuruh orang lain untuk menulisnya, baik itu untuk murid yang hadir di sana maupun yang tidak hadir. Dan untuk yang tidak hadir itu diberikannya melalui perantara orang yang ia percayai. Sigotnya itu ialah kataba ilayya fulan qala haddatsana fulan. Kemudian yang keenam ada yang disebut dengan i'lam atau i'lamu syekh. Apa i'lamu syekh itu? Ialah seorang guru memberitahukan kepada muridnya mengenai hadisnya, bahwa ia itu menerima hadis dari gurunya misal si fulan. Nah, tanpa memberi izin guru tersebut kepada muridnya untuk diriwayatkan. Jadi i'lamu syekh itu si guru hanya memberitahu kepada murid mengenai hadis yang ia terima dari gurunya lagi. Adapun mengenai sigot i'lamu syekh ialah fima a'lamani syaikhi anna fulanan haddatsahu. Kemudian yang ketujuh ada yang disebut dengan wasiat. Apa itu wasiat? Ialah seorang guru mewasiatkan kepada muridnya ketika gurunya tersebut hendak bepergian jauh atau hendak wafat. Yang diwasiatkannya itu hadis yang diriwayatkannya atau hadis yang diriwayatkan oleh gurunya. Dan sigotnya itu ialah auso ilayya fulan. Dan yang terakhir, yang kedelapan ialah wijadah. Apa itu wijadah? Wijadah ialah seseorang menemukan kitab tulisan seseorang, dan yang menemukannya itu ia tahu bahwa tulisan itu tulisan gurunya tersebut, baik yang menemukan itu
bertemu langsung dengan penulisnya maupun tidak, atau juga sejaman dengan yang menulisnya itu maupun tidak. Dan sigotnya itu ialah wajadtu fi kitabi fulanin. Jadi kesimpulannya, yang pertama yang dimaksud dengan tahammul itu ialah mendengarkan atau menerima hadis, dan syarat itu hanya satu, yaitu tamyiz atau mampu membedakan. Dan yang kedua ada apa yang dimaksud dengan ada telah dijelaskan bahwa ada itu ialah meriwayatkan hadis, dan syaratnya ada 4. Yang pertama beragama Islam, yang kedua itu balik, dan yang ketiga adalah itu sifat yang ada dalam rawi atau sifat adil yang ada dalam rawi yang selalu menjaga muruahnya. Dan yang keempat yaitu dobat. Dobat itu ialah kekuatan hafalan. Jadi rawi itu hafal ketika ketika sejak tahammul, ketika menerima hadis sampai dia meriwayatkan lagi, ya ketika sejak tahammul, ketika menerima hadis sampai dia meriwayatkan lagi kepada muridnya. Jadi kekuatan hafalannya itu kuat. Dan ada dan dobat ini ada 3 macam. Yang pertama ada dobat sadri atau kekuatan hafalan, yang kedua dobat kitab dari tulisan, dan yang ketiga tam, perpaduan antara dobat sadri dan dobat kitab. Demikian kiranya yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatian ibu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal